Hai semua, apa kabar? Mari saksikan hingga selesai, tapi sebelum itu bantu 1000 subscribers ya. Oke, mari kita mulai. Film diawali dengan memperlihatkan 4 sahabat Nick, Jody, Lisa, dan Kurt. Mereka sama-sama hobi menyelam sehingga mereka menikmati liburan bersama mereka dengan menyelam. Saat akan pulang, Kurt dijemput oleh suaminya yang bernama Greg. Tetapi tiba-tiba Nick yang merupakan kakak dari Kurt mendapatkan pesan dari Kurt yang memintanya ke rumahnya. Nick yang merupakan kakak merasa khawatir karena sebelum pulang dia tidak sengaja melihat Kurt dan Greg bertengkar. Saat tiba di rumah Kurt, Nick langsung mencari Kurt, namun dia hanya menemukan Greg yang terlihat linglung. Nick pun merasa ada yang tidak beres dan langsung mencari di mana Kurt berada. Nick pun berhasil menemukan Kurt di dalam kamar mandinya dengan keadaan tidak bernyawa. Kurt dibunuh oleh Greg dengan cara merendam pala Kurt di dalam bathtub kamar mandi. Nick sangat kaget dan karena kejadian itu Nick mengalami trauma. Nick pun juga tidak bisa lagi menyelam. Karena saat Nick menyelam maka bayangan saat Kurt terbunuh terus-menerus muncul di hadapannya. Kematian Kurt merubah seluruh hidup Nick. Setelah 6 bulan berlalu, Nick kembali berkumpul dengan teman-temannya Lisa dan Jody untuk berlibur di pulau yang sangat Kurt ingin datangi saat dia masih hidup. Tiba-tiba Annie yang merupakan saudara dari Kurt dan Nick muncul. Nick sangat senang, namun dia merasa aneh saat tiba-tiba Annie yang sangat malas tiba-tiba suka dengan kegiatan menyelam. Bergabung dengan Nick, Lisa dan Jody, Annie pun menyelam bersama. Nick awalnya ragu, traumanya pada kematian Kurt sangat mengganggunya. Nick masih terpukul dengan kematian Kurt. Saat sedang ingin menyelam, Annie tiba-tiba melihat ada seekor hiu yang muncul. Hal itu tentu membuat semua panik saat semua buru-buru menjauh dari tengah laut. Annie diserang oleh hiu tersebut. Hal itu membuat Lisa yang menolong Annie pun kehilangan nyawanya karena hiu itu menyerang Lisa dengan brutal. Semua sangat terkejut karena selama ini mereka tidak pernah diserang oleh hiu. Semua terpukul, apalagi Jody. Lisa adalah sahabat dekatnya, mereka terbiasa bersama-sama. Tiba-tiba Annie sadar bahwa di ujung pulau tempat mereka berlibur terdapat anak-anak yang sedang berenang. Tentu ini sangat membahayakan karena hiu itu pasti akan menyerang mereka. Jody, Nick dan Annie pun panik, mereka buru-buru pergi menuju daratan namun kalah cepat dengan hiu. Salah satu anak tersebut diserang oleh hiu, dia bernama Demi. Tapi beruntungnya hiu itu hanya melukai kaki Demi, namun hal itu tetap membutuhkan perawatan. Sayangnya pulau tempat mereka tidak terdapat orang lain selain mereka. Mereka harus pergi ke pulau lainnya untuk meminta bantuan agar Demi mendapatkan pertolongan. Annie Keke ingin pergi ke pulau seberang untuk mencari bantuan dengan kapal nelayan seadanya. Hal itu tentu ditentang oleh Nick, namun berbeda dengan Nick, Jody mendukung keinginan Annie. Sehingga Nick pun ikut karena dia tak mau membiarkan Annie dan Jody berjuang berdua saja. Walau Annie dan Nick berkelahi karena Nick tetap menganggap hal ini sangat membahayakan bagi mereka. Saat sudah setengah perjalanan, tiba-tiba mesin kapal mereka mati dan rusak. Nick sempat kesal dan menyalahkan Annie untuk keputusan ini, tapi untung saja Jody bisa menjadi penengah di antara perkelahian dua saudara ini. Tiba-tiba saja hiu yang sama kembali menyerang, semua panik. Hiu itu terus mengintai pergerakan Jody, Nick dan Annie. Kapal yang mereka gunakan juga ternyata bocor. Air terus masuk ke dalam kapal, hal itu membuat Annie harus terus-menerus membuang air yang masuk ke kapal dengan ember yang ada. Saat Annie sibuk membuang air di kapal, tiba-tiba hiu itu menyerang Annie. Annie sempat terbalik ke dalam laut. Nick, Jody sangat panik karena hiu itu pasti akan menyerang Annie yang berada di dalam air. Nick dan Jody berusaha keras membawa Annie naik kembali ke perahu mereka. Annie mulai frustasi karena hiu tersebut terus menguntit mereka. Nick pun menjelaskan bahwa hiu itu tak akan pergi entah karena apa, tapi hiu itu akan terus menguntit mereka. Akhirnya Nick memiliki ide untuk menjebak hiu tersebut dengan ikan segar yang tadi sempat Jody dapatkan. Ikan tersebut diikat dengan jangkar kapal dan diikat di kapal dayung. Menurut Nick, hiu itu akan memakan ikan tersebut dan terperangkap di jangkar dan akan tenggelam dengan kapal dayung mereka. Namun setelah lama menunggu, Jody dan Annie merasa hiu tersebut sudah pergi karena mereka sudah menunggu lama, namun hiu itu tidak juga memakan perangkap mereka. Namun Nick kembali meyakinkan Jody dan Annie yang terus berkata mereka membuang-buang waktu yang seharusnya mereka lebih baik mengayuh lagi. Saat Annie terus berdebat pendapatnya kepada Nick, tiba-tiba perangkap yang mereka buat bergoyang. Hingga tiba-tiba benar kata Nick, hiu itu masih mengintai mereka dari tadi dan sekarang hiu itu terperangkap di dalam perangkap ide Nick.
Nick, Jody dan Annie sangat lega akhirnya hiu itu tenggelam dan tidak mengintai mereka lagi. Nick, Jody, Annie segera mendayung dengan cepat untuk sampai ke pulau tujuan mereka. Namun betapa mereka kaget saat melihat kapal dayung yang mereka gunakan untuk menjebak hiu tersebut muncul lagi ke permukaan. Yang menandakan hiu itu berhasil lepas dari perangkap mereka. Hiu itu menyerang mereka. Kali ini lebih brutal sehingga berkali-kali mereka terdorong masuk ke dalam laut. Saat itu Jody memaksa Nick untuk membunuh saja hiu tersebut karena dirasa hiu itu sangat kuat. Nick menggunakan jaring ikan yang ada di kapal nelayan itu. Saat hiu itu muncul, Nick dan Annie melempar jala tersebut. Hiu berhasil masuk ke dalam jala namun hiu itu memberontak hingga akhirnya Annie juga terperangkap di dalam jaring yang sama dengan hiu tersebut. Annie berusaha keras menghindari hiu tersebut. Nick yang melihat Annie pun langsung ikut nyebur ke dalam laut. Saat Nick masuk ke dalam laut, lintasan kejadian Head kembali muncul. Nick berusaha sekuat mungkin untuk menghilangkan bayangan traumanya. Namun bayangan Head tidak dapat hilang, tetapi Nick merubah pasangannya dari melihat traumanya sebagai kekurangannya, dia merubah penglihatannya pada Head sebagai sesuatu kekuatan. Nick mengambil sebuah parang yang tadi dikasih oleh tantenya demi untuk melindungi mereka jika hiu itu muncul lagi. Dengan parang itu Nick menusuk-nusuk butuh hiu itu hingga darah hiu itu menyebar. Annie yang satu jala dengan hiu itu kehabisan napas, tapi untung saja Nick dengan sigap melepaskan Annie dari jala dan membawanya ke atas perahu dibantu oleh Jody. Berhasil membunuh sang hiu, mereka bertiga pun bergegas pergi ke pulau tujuan mereka untuk mencari bantuan untuk Demi. Beberapa bulan kemudian diperlihatkan Nick, Annie dan Jody sedang berjalan di pinggir pantai. Mereka mendapatkan panggilan video dari Demi. Demi memberitahukan bahwa dia telah sembuh dan teman-temannya memanggilnya dengan nama gadis hiu. Saat Nick, Jody dan Annie berbincang dengan Demi, tiba-tiba jaringan mereka putus sehingga panggilan video itu terputus. Nick, Annie dan Jody melanjutkan perjalanan mereka dan berhenti di batu besar. Di sana ada batu kecil yang mereka kasih tanda sebagai Han dan Lisa. Nick pun menaruh foto saat mereka terakhir kali liburan bersama. Annie dan Jody juga memberikan bunga di samping foto tersebut. Nick menjelaskan bahwa sampai kapanpun Han dan Lisa akan terus bersama mereka akan menjadi sahabat selamanya. Sekian untuk hari ini, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Tolong bantu 1000 subscribers ya, terima kasih.